Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini, kami akan menayangkan video singkat tentang malpraktik. Selamat menyaksikan. Suatu hari, seorang siswa kelas 1 SMK berusia 15 tahun yang bernama Ilya. Ia telah jatuh terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak terpuji dengan pacarnya. Dan setelah ini ia menyadari bahwa hari-harinya tidak seperti biasanya. Karena ia tahu bahwa ia sedang mengandung janin dari seseorang yang terlibat, yaitu pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab atas hal ini. Ia pergi meninggalkan Ilya. Sekarang dia udah pergi meninggalkan aku. Aku sendiri. Aku benci dia. Aku benci. Di sore hari, sekitar pukul 15.30, ketika Ilya pulang sekolah, akhirnya dia memberanikan diri bercerita kepada ibunya tentang kehamilan dirinya yang sudah membesar. Assalamualaikum, Ma. Salam, sini masuk nak. Sini duduk. Gimana nak tadi sekolahmu? Lancar, Ma, tapi aku mau cerita. Sebenarnya aku mau cerita dari lama, tapi takut Mama marah. Kenapa harus marah? Emang kamu ada buat salah? Ma, maafin aku ya. Apa ini? Ini punya kamu. Ibu Suci pun tersentak diam, marah, dan tidak menyangka dengan kondisi anaknya yang sekarang. Dengan penuh rasa kecewa, dia meninggalkan anaknya pergi keluar. Beberapa saat kemudian, setelah suasananya tenang, Ilya mencoba menghampiri Ibu Suci dan meminta maaf. Ma, Mama, maafin aku, Ma. Terus mau kamu apa, Ilya? Aku mau gugurin janin aku aja, Ma. Aku udah coba, Ma, berbagai cara. Aku udah mengerti. Aku udah semua lakuin. Aku ada cara lain untuk bantu aku. Aku masih bantu aku ya. Dengan penuh rasa kecewa, keesokan harinya pun mereka pergi ke klinik desa untuk melakukan aborsi. Di pagi hari, pukul 9, Ilya dan Ibu Suci mendatangi bidan di klinik desa, bidan Elsa dan Delia. Ibu, saya akan konfirmasikan dulu kepada Ibu Bidan terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Siang deh, kenapa? Permisi Ibu, ada pasien yang ingin bertemu dengan Ibu, apakah Ibu bersedia? Oh ya boleh, aku akan saja ke ruangan saya. Baik Ibu. Resepsionis pun kembali dan langsung mengarahkan Ibu Suci dan Ilya untuk masuk ke ruangan bidan Elsa dan Delia. Siang, Ibu. Siang Bu, mari duduk dulu Bu. Bisa nggak Bu? Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya datang sini ingin minta bantuan Ibu supaya menggugurkan kandungan anak saya yang hamil di luar nikah. Saya paham Bu, kalau masa depan anak saya Ibu. Ibu, mohon maaf kalau aborsi kami tidak bisa melakukannya karena itu di luar wewenang kami, dan jika kami melakukannya kami akan melanggar hukum dan terkena hukum pidana. Maaf ya Ibu. Ibu, saya mohon Bu, kasihani anak saya yang masih hidup di bangku sekolah dan masa depan masih panjang. Bu Bidan, saya punya uang, berapapun Bu Bidan minta saya bisa berikan. Ibu, berani kasih uang kita berapa? Dengan tawaran yang sangat besar saya akan kasih Bu. Baik Ibu, jika saya setuju dengan hal ini, Ibu harus bekerja sama dengan kami untuk tidak melaporkan hal ini kepada siapapun. Apa Ibu sedia? Baik Bu Bidan, saya akan memberikan hal ini. Dengan semua kesepakatan yang Ibu Suci dan Bu Bidan buat, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya, aborsi dilakukan oleh kedua bidan itu di esok hari. Ibu pasiennya kemarin ya? Bagaimana anak sudah siap? Siap. Sementara anaknya saya bawa ke ruang tindakan, Ibu boleh tunggu di luar ya? Aborsi dilakukan oleh kedua bidan di ruang aborsi. Bidan tersebut melakukan aborsi dengan metode kuretase hisap. Umur 13 minggu, kuretase hisap juga disebut sebagai aspirasi vakum. Umumnya digunakan selama trimester pertama. Kecuali terdapat komplikasi, prosedur ini dilakukan secara rawat jalan dan dapat dilakukan di ruang praktek dokter atau klinik. Kuretase hisap, larutan antibakteri digunakan untuk membersihkan area vagina. Dokter akan menyemprot atau menyalakan obat pada rahim yang terbuka atau leher rahim untuk mencegah rasa sakit. Pembukaan serviks kemudian diregangkan secara bertahap
Hal ini dilakukan dengan memasukkan serangkaian atau batang masing-masing lebih tebal dari yang sebelumnya ke dalam pembukaan serviks. Batang paling tebal yang digunakan kira-kira setebal pulpen. Setelah pembukaan diregangkan, tabung plastik bening atau kateter dimasukkan ke dalam rahim. Pengisapan atau vakum dihidupkan dan jaringan janin serta produk kehamilan lainnya dikeluarkan melalui kateter. Setelah selang dihisap dilepas, lingkaran logam sempit atau kuret dapat dilakukan untuk mengikis dinding rahim dengan lembut untuk memastikan dinding rahim telah benar-benar kosong. Setelah tindakan selesai dilakukan, bidan tersebut memasukkan janin ke dalam kendi dan memberikan kendi itu kepada Ibu Suci. Tapi anak ibu belum boleh bisa pulang, harus dirawat dulu di sini. Terima kasih banyak ya, Ibu ya. Maaf ya. Ini cuma Anda sendiri. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Setelah proses aborsi itu dilakukan, Ibu Suci pulang ke rumah dengan membawa kendi yang berisi janin untuk dikuburkan di belakang rumah. Namun ternyata ada tetangga yang sedang berjalan untuk membuang sampah dan tidak sengaja melihat Ibu Suci yang sedang menguburkan sesuatu. Namun, Ibu Suci tidak menyadari bahwa gerak-geriknya sedang diperhatikan oleh tetangganya. Lalu Ibu Epa mendekati galian tersebut dan membuka galiannya. Ternyata yang Ibu Suci kuburkan adalah janin, dan dia pun berpikir bahwa janin itu adalah hasil dari aborsi. Aku harus cepat-cepat lapor nih sama PRT sama PRW. Ya benar, aku buru-buru. Berikut adalah hukuman-hukuman yang akan diterima oleh para pelaku.